Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Syakban. Tinggal menghitung hari, kita akan memasuki yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan itqum minan nar, yaitu bulan Ramadan. Kesempatan bertemu bulan Ramadan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga kepada kita, karena kita masih berkesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang bertabur fadilah ataupun keutamaan dan kemuliaan, dan juga merupakan terminal checkpoint dan menambah iman, takwa, dan bekal amal untuk akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, kedatangan bulan Ramadan itu perlu disambut dengan persiapan yang serius. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengutarakan secara singkat apakah persiapan-persiapan yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya pendengar FM dimanapun Anda berada, adapun persiapan yang akan kita persiapkan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan ini adalah doa. Doa merupakan ibadah yang dengannya para hamba mengkomunikasikan hajat dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan menyongsong dan menyambut bulan Ramadan, doa yang dimaksud adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniai umur yang panjang lagi berkah hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini sekarang kita sudah di akhir Sya'ban. Serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Itu adalah salah satu doa yang kita doakan di bulan Rajab yang lewat dan sampai saat ini di bulan Sya'ban. Ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikanlah kami ya Allah di bulan sampai ke bulan Ramadan. Itu doa kita. Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah umur kami ya Allah sampai bulan Ramadan. Kita tidak menjamin apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Kita tidak menjamin karena tidak kita ketahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita jamin itu. Apakah kita sampai nanti ke bulan Ramadan atau tidak? Kalaupun kita masih sampai ke bulan Ramadan, tidak ada jaminan bahwa kita dapat meraih keutamaan Ramadan.
Oleh karena itu, di sisa hari menjelang Ramadan ini, tinggal beberapa hari lagi, harapan untuk diperjumpakan dengan Ramadan harus selalu disertai dengan doa-doa kita. Termasuk yang harus kita doakan, yang harus kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti kekuatan jasmani ketika kita nanti melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudahan, baik ia kemudahan rezeki, kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan hidayah ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah, amal saleh, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang menanti dan merindukan Ramadan, tapi ketika Ramadan datang, ia tidak memperoleh manfaat sama sekali dari Ramadan itu, karena dia tidak dapat memanfaatkan Ramadan dengan beribadah secara maksimal. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kekuatan, kemudahan, hidayah ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar Raud FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun persiapan yang kedua dalam menyambut bulan Ramadan yang berkesan nanti, bergembiralah kita dengan kedatangan bulan Ramadan. Dalam menyambut bulan Ramadan, ada yang bergembira, ada yang tidak bergembira ataupun sedih. Istilahnya dalam istilah kita marsak bulan Ramadan. Bahat mana gitu? Kabus kono. Ada yang antara bergembira dengan tidak bergembira. Jadi sebagai seorang yang beriman, karena ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman, supaya kita bertakwa, menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa. Pendengar Raud FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di antara tanda-tanda keimanan dan kegembiraan, bersukacita, bergembira dengan datangnya musim ketaatan, sebab bulan Ramadan bagai tamu agung yang akan datang dengan berbagai kebaikan dan keutamaan. Inilah yang akan kita sambut, tamu yang agung. Tamu agung ini membawa apa? Membawa berbagai kebaikan dan keutamaan. Bulan Ramadan datang dengan membawa rahmat, maghfirah atau ampunan, dan pembebasan dari neraka, yaitu itqum minan nar.
Ada lagi yang lebih hebat keutamaannya. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu datang di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaannya itu beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama beribadah dengan 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Lebih kurang. Jadi di bulan Ramadan ini beragam-ragam ataupun banyak sekali keutamaannya. Makanya Ramadan ini bagaikan tamu agung yang membawa begitu banyak kebaikan ataupun kemuliaan dan keutamaan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Karena itu kita sebagai pencinta dan perindu kebaikan pasti senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa yang bergembira menyambut datangnya masuknya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya masuk ke neraka. Para sahabat bila bulan Ramadan datang, beliau menggembirakan mereka agar termotivasi ataupun terdorong memanfaatkan momen Ramadan dan berusaha meraup keutamaannya. Biasanya kabar gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa penjelasan keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan ini. Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada sahabat dengan masuknya bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan ini, pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka terhalang dari kebaikan. Sebagai hamba yang sadar dengan berbagai kelemahan, kekurangan, dan kelalaian dalam ibadah selama ini, kita patut bergembira ataupun bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini merupakan momen untuk meningkatkan kualitas diri dan iman. Kesempatan meraih pahala dan ampunan sebanyak-banyaknya. Semoga dengan perasaan gembira dan sukacita atas kedatangan Ramadan akan lahirlah semangat, tekad,
serta kesungguhan dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Semoga muncul motivasi meraih kemuliaan di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persiapan yang ketiga dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Yang ketiga yaitu tekad yang kuat dan niat yang ikhlas. Tekad yang kuat atau azam dan niat yang ikhlas atau niat yang tulus. Karena segala amal, segala ibadah, segala pekerjaan itu harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu disertai dengan niat. Dan sesungguhnya Allah akan membalas pekerjaan ataupun amal seseorang itu sesuai dengan niat masing-masing. Oleh karena itu, dalam hal melaksanakan ibadah nanti di bulan Ramadan, mari kita persiapkan niat yang ikhlas dan tekad yang kuat dalam rangka mengisi ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Apakah niat kita? Niat itu ada yang ikhlas, ada yang riya. Kita mengerjakan ibadah karena Allah Ta'ala ikhlas. Tapi ada niat untuk melaksanakan ibadah itu agar dipuji oleh manusia. Itu namanya riya. Maka Allah akan membalas amal ataupun ibadah yang dikerjakan seseorang itu sesuai dengan niat masing-masing. Kalau kita melaksanakan ibadah nanti di bulan Ramadan, termasuk puasa, termasuk sholat tarawih, termasuk tadarus Al-Quran, dengan niat supaya dipuji oleh manusia ataupun orang lain, supaya dikatakan namalim, orang alim. Nah, itu riya. Jangan kita persiapkan niat seperti itu dalam rangka mengisi ibadah selama di bulan Ramadan. Tapi apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja aku mengerjakan ibadah puasa besok karena Allah Ta'ala. Ikhlas. Sengaja aku melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ikhlas lillahi Ta'ala. Sengaja aku tadarus Al-Quran selama di bulan Ramadan lillahi Ta'ala. Ikhlas. Makanya kita persiapkan niat yang ikhlas dan tekad yang kuat. Perasaan senang akan datangnya bulan Ramadan dapat melahirkan tekad yang kuat serta niat yang ikhlas dan tulus serta jujur untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Jadi selanjutnya, tekad yang kuat dan niat yang ikhlas akan membuat seseorang produktif dalam mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal-amal saleh yang lain. Selain itu, tekad yang kuat dan niat yang ikhlas
dan yang tulus ataupun jujur untuk memanfaatkan Ramadan dengan ibadah dapat menjadi sebab datangnya hidayah ataupun taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam hati hambanya terhunjam tekad yang kuat dan niat yang bersungguh-sungguh untuk meraih keutamaan bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada hamba yang berniat dengan niat yang ikhlas. Allah akan memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan dan berbagai ibadah di bulan Ramadan yang berkenaan dengan niat dan tekad yang kuat ataupun bersungguh-sungguh. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagai seorang hamba, landasan bahwa kesungguhan dan kejujuran niat seseorang sangat berperan sebagai sebab datangnya hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada satu kisah, yang kisah ini nanti dapat kita jadikan landasan bahwa kesungguhan dan kejujuran niat kita sangat berperan supaya datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Arab Badui datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sedang dalam persiapan menuju ke medan perang ataupun medan jihad. Di hadapan Rasulullah, orang Arab Badui ini menyampaikan bahwa, "Wahai Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk ikut berperang bersamamu. Meskipun saya ditusuk anak panah dari sini." Jadi orang Arab Badui ini menunjukkan leher depannya sampai di sini. Sembari menunjukkan leher belakangnya. Jadi orang Badui ini mau ikut berperang. Biarpun saya nanti kena panah dari sini sampai ke belakang, sambil menunjukkan lehernya. Perang dimulai dan orang Badui tersebut turut berperang bersama kaum muslimin yang dibawa komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang telah selesai, ternyata orang Badui tersebut ditemukan telah meninggal dunia. Lalu diangkat dan dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad meningkap pakaian yang menutup tubuhnya, di lehernya tertancap satu anak panah. Posisi anak panah tersebut menembus lehernya dari depan ke belakang. Persis sama seperti ketika ia berjanji di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Nabi Muhammad mengkafani jenazah orang Badui ini dengan pakaiannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau dengan tambahan doa khusus kepada orang Arab Badui ini. Ya Allah, ini adalah hambamu
ia keluar berjihad di jalanmu fisabilillah, lalu ia mati syahid di jalanmu, saksikanlah ya Allah, aku adalah saksi atasnya pada hari kiamat kelak. Jadi kembali ke materi kita tadi, dalam menyambut bulan Ramadan, kesungguhan dan keseriusan dalam niat sangat berpengaruh. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan dalam hati niat yang ikhlas bahwa kita akan memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Semoga dengan niat dan tekad yang bersungguh-sungguh, Allah berkenan memberikan hidayah dan kemudahan dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun persiapan yang keempat dalam menyambut datangnya tamu agung, yaitu bulan Ramadan, adalah persiapan dan perencanaan target. Persoalan yang tidak kalah pentingnya, pendengar FM, untuk diperhatikan dalam menyambut dan menyongsong bulan Ramadan adalah persiapan dan perencanaan target. Ini sifatnya teknis tapi penting, karena gagal menyiapkan dan merencanakan sama dengan menyiapkan dan merencanakan untuk gagal. Jadi agenda ibadah dan amal saleh pada bulan Ramadan, misalnya puasa, mari kita agendakan, kita targetkan sholat tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya perlu disiapkan dan direncanakan dengan matang. Persiapan dan perencanaan yang baik insya Allah akan sangat membantu memaksimalkan ibadah dan amal soleh pada bulan Ramadan yang mulia. Di antara ibadah yang perlu dipersiapkan dan direncanakan, misalnya target membaca Al-Quran. Nah, ini penting untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita selama di bulan Ramadan. Karena mengingat membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan utama yang menyertai ibadah puasa kita. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran karena Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi perlu kita persiapkan target kita khususnya untuk membaca Al-Quran yang diistilahkan tadarus Al-Quran, tapi bukan untuk target supaya saya harus khotam selama bulan Ramadan ini 3 kali misalnya, tapi dengan cara yang berbalak-balik. Nah, kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun persiapan yang kita persiapkan menyambut datangnya bulan Ramadan adalah ilmu tentang fikih Ramadan. Karena salah satu diterimanya amal seseorang itu harus disertai dengan ilmu. Jadi mari kita persiapkan ilmu tentang fikih Ramadan.
Jadi Islam sangat mementingkan ilmu sebelum kita beramal dan berkata. Kita terlebih dahulu menuntut ilmu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang patut disembah, yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dulu, berilmu dulu sebelum beramal. Amal yang tidak disertai dengan ilmu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita persiapkan ilmu tentang fikih Ramadan sebelum datangnya bulan Ramadan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ilmu sangat penting sebelum beramal, karena syarat diterimanya amal setelah ikhlas adalah ilmu yang bersesuaian dengan syariat dan sunnah. Oleh karena itu, guna untuk menyambut bulan Ramadan dengan ilmu, perlu kita mendengarkan kembali pelajaran tentang fikih ibadah pada bulan Ramadan. Seperti apa? Fikih mengenai puasa, fikih mengenai sholat tarawih, fikih mengenai zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian persiapan yang keenam adalah membersihkan hati dari berbagai sifat dendam dan hasad kepada sesama muslim. Dendam dan dengki, hasad merupakan sifat tercela, penyakit hati. Sementara terbebas dari sifat tercela tersebut merupakan ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Terbebas dari sifat pendendam merupakan tanda penghuni surga. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekatnya mata air. Mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Wa nazaqna fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Masuklah ke dalam dengan sejahtera dan aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipannya. Demikian pula dengan sifat hasad, iri, dengki merupakan sifat buruk yang sangat berbahaya. Ia dapat menghapuskan amalan kebaikan bagai api yang melahap kayu bakar. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sifat hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi ini sifat hasad ini menghapuskan amalan kebaikan bagaikan api yang melahap kayu bakar.
Jadi sebagai seorang muslim hendaknya membersihkan diri dari sifat buruk ini sebelum memasuki bulan Ramadan, agar kita memasuki bulan yang mulia dengan hati yang bersih dan dada yang lapang, agar dapat melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan dengan hati yang senang, dengan hati yang tenang. Jangan sampai berbagai kebaikan yang dilakukan berupa puasa, qiyamul lail, sedekah, tilawat dan ibadah lainnya menjadi sia-sia karena sifat hasad. Sebab hasad dapat melahap kebaikan seperti api yang menghapuskan kayu bakar. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa persiapan-persiapan yang perlu kita persiapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Demikianlah hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan. Semoga dengan melakukan persiapan-persiapan tersebut Allah menganugerahkan hidayah dan kemudahan dalam mengisi Ramadan yang akan datang, sehingga kita dapat meraih keutamaan Ramadan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita keluar sebagai alumni Ramadan yang memperoleh gelar takwa. Bergelar takwa la'allakum tattaqun. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan Rabu, dan insya Allah selama di bulan Ramadan kami akan mengisi dengan acara Mutiara Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kami dari Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, karena kami penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa, karena kami biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.